Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Raffi Aditya akan menjelaskan tentang hasil revisi saya tentang tugas 2 Damin. Untuk yang pertama, transaksi yang dikerjakan adalah 4 baris A sampai L ditambah 1 baris X dan 1 baris Y. X dan Y dihitung dari rumus di atas. Ini soalnya jadi untuk X A mut 10, Y A mut 12, A 2 digit NIM terakhir saya, dan minimal supportnya 0,4 dan minimal confidence-nya 0,8. Lalu dihitung untuk nilai A 2 digit terakhir, NIM saya 31, jadi A mut 10, 31 mut 10 sama dengan 1. Lanjut, Y A mut 12, 31 NIM saya 31 mut 12 sama dengan 7 dan minimal supportnya 0,4, minimal confidence-nya 0,8. Lalu untuk representasi biner, di sini bisa dilihat 8 item 14 transaksi, baris A sampai baris L ditambah 1X dengan nilai 1 dan 1Y dengan nilai 7. Jadi 1 dan 7 ini saya ambil dari hasil NIM saya tadi 1 dan 7. Lanjut, itu nomor 1. Lalu untuk nomor 2 nya dilakukan pencarian frekuensi item set sampai dengan 2 item set. Kemudian cari rule asosiasinya, pembangkitan kandidat frekuensi item set minimal support 0,4 dan minimal confidence 0,8. Untuk kandidat 1 item set, untuk item set baju konnya 12, supportnya 0,85, keterangan lolos. Untuk celana konnya 9, supportnya 0,64, keterangan lolos. Begitupun seterusnya untuk sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Untuk keterangan, item set lolos semua karena nilai support tidak ada yang di bawah nilai 0,4. Lalu untuk kandidat 2 item set minimal support 0,4. Item baju celana konnya 8, support 0,57. Jadi yang tanda kuning ini keterangan lolos karena lebih dari 0,4, dan yang tanda merah tidak lolos karena kurang dari 54. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Jadi untuk yang lolos adalah baju celana, baju sepatu, baju tas, baju sabuk, celana sepatu, celana tas, sepatu sabuk, dan seterusnya yang ada di kuning-kuning ini. Lalu untuk pembangkitan aturan 1, dari 2 item set, kemungkinan aturan asosiasi X hat Y yang bisa dibentuk adalah baju celana, celana baju, baju sepatu, baju tas, tas baju, baju sabuk, celana sepatu, sepatu tas, celana tas, sepatu tas, lalu sepatu sabuk, sepatu rok, dan tas sabuk. Lalu untuk pembangkitan aturan rule dengan min confidence sama dengan 0,8 nya adalah baju celana menghasilkan support 0,85 X dan support XUY 0,57 dan confidence-nya 0,66. Begitupun dengan seterusnya. Jadi untuk pembangkitan aturan rule dengan min 0,8 yang lolos adalah baju tas, sepatu tas, celana baju, tas sepatu, sabuk tas karena nilainya di atas 0,8, dan yang warna merah ini tidak lolos. Jadi rule yang kita dapatkan yaitu jika pelanggan membeli baju, maka pelanggan juga membeli tas dengan nilai confidence 91%. Ini. Lalu jika pelanggan membeli sepatu, maka pelanggan juga membeli tas dengan nilai confidence 80%. Lalu jika pelanggan membeli celana, maka pelanggan juga membeli baju dengan nilai confidence 88%. Lalu jika pelanggan membeli tas, maka pelanggan juga membeli baju dengan nilai confidence 91%. Dan jika pelanggan membeli sabuk, maka pelanggan juga membeli baju dengan nilai confidence 100%.
Dan jika pelanggan membeli tas, maka pelanggan juga membeli sepatu dengan nilai confidence 80%. Dan jika pelanggan membeli sabuk, maka pelanggan juga membeli tas dengan nilai confidence 1%. Lanjut nomor 3. Untuk kandidat 3 item set minimal support 0,4 ada beberapa item, dan item yang lolos ada baju celana tas, baju sepatu tas, baju sepatu sabuk, baju tas sabuk yang saya tandai dengan warna kuning, dan tidak lolos saya tandai dengan warna merah. Lalu untuk pembangkitan aturan 1 dari 3 item set, kemungkinan antar asosiasi yang dapat dibentuk adalah baju sepatu tas, baju sepatu sabuk, tas, baju sepatu sabuk, baju sepatu. Lanjut untuk pembangkitan aturan rule dengan min conf 0,8 yang bisa dibentuk tadi kita masukkan ke sini. Jadi yang menghasilkan lebih dari 0,8 ada 2, yaitu baju sepatu tas dan baju sepatu sabuk dengan support 0,5 sama, dan support XUY 0,5 dan 0,4, dan confidence-nya 1, ini 0,85. Lanjut, jadi rule yang didapatkan jika pelanggan membeli baju sepatu, maka pelanggan juga membeli tas dengan nilai confidence 100%. Dan jika pelanggan membeli baju sepatu, maka pelanggan juga membeli sabuk dengan nilai confidence 85%. Lalu untuk nomor 4, evaluasi rule yang kita dapatkan menggunakan if dan analisis korelasi. Yang pertama, evaluasi rule menggunakan interest factor dan analisis korelasi item set. Yang kedua, rule yang pertama, baju tas, bisa dilihat. Jadi untuk nilai infaktor baju tas sama dengan 1,54, dan untuk nilai korelasi menghasilkan 0,45. Jadi untuk baju tas, rule yang terbentuk antara baju dan tas memiliki korelasi positif, dan untuk nilai 0 hingga 0,45 juga terbentuk antara baju dan tas mempunyai korelasi positif karena tidak ada nilai yang min. Rule kedua juga sama. Untuk nilai sepatu tas, interest faktornya mendapatkan hasil 0,933, dan untuk nilai korelasi untuk sepatu tasnya kita mendapatkan hasil 0,25819. Untuk rule ketiga, nilai interest faktornya mendapatkan hasil 0,84, dan untuk nilai korelasinya mendapatkan hasil 0,97329. Ini rumusnya. Lalu untuk rule keempat, nilai interest faktor mendapatkan hasil 1,54, dan nilai korelasinya mendapatkan hasil 0,45. Untuk rule kelima juga sama. Nilai interest faktornya mendapatkan hasil 0,74, dan nilai korelasinya 0,471. Lalu untuk rule yang keenam bisa dilihat seperti ini. Dan untuk rule yang ketujuh, nilai interestnya mendapatkan 0,65, dan nilai korelasinya mendapatkan 1,03. Lalu di sini untuk evaluasi menggunakan interest factor dan analisis korelasi item set 3. Rule pertama, baju sepatu dan tas mendapatkan nilai interest 0,64, dan untuk nilai korelasinya 2,828427. Untuk yang rule kedua mendapatkan nilai 0,64 untuk interest faktornya, dan untuk korelasinya mendapatkan nilai sama dengan 4. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.